tidak mau dong dia dipotong. Aku nggak mau gini karena kan aku udah endorse kan beberapa kali. Sementara cara endorse itu pun bukan si Tayani yang minta, dia sendiri. Kayak kita sendiri kayak Tayani itu kan udah kakak kita, yaudah sini Tay, aku yang promoin gini-gini. Nah dia itu pun waktu dulu masih baik-baiknya ke semuanya, belum ada huru hara ini, dia bilang dong ke Tayani, sini Teteh biar aku endorsein, kan aku ada di situ segala macam. Dan aku itu belum kayak oke, aku belum bisa untuk kayak mau beli-beli gitu, dan aku belum mau, dan aku hanya mendengar aja gitu. Dan aku ada di situ melihat, terus dia bilang sini aku endorsein segala macam gini-gini. Nah pada saat huru hara ini dia bilang yaudah potongin aja per tiap yang aku endorsein sama kamu, potong 500.000 per tiap aku endorse. Akhirnya si Tayani ini dapat untung, malah dapat buntung, malah Tayani ngebayarin dia sekitar 6 juta apa berapa gitu dari endorse-nya itu. Pintar kan mereka, licik kan mereka. Harusnya dia Tayani itu dapat keuntungan dari penjualan beli balik itu barang itu 20%, malah si Tayani dong yang diminta balik 6 juta. Nah itulah kejahatan mereka itu licik gitu loh. Padahal kalau hitungan teman kan lu yang minta satu, dan si Tayani pun si penjual, wajar dong dia kamu bilang potong 20%. Sebelum huru hara pun dia mengatakan penjualan sama dia, pembelian sama dia itu ada rulesnya. Kalau mau beli segini, dan kalau mau tukar tambah segini, kalau misalnya mau jual balik segini. Nah kalau kamu nggak mau di awal bilang aja nggak mau, jangan pas huru hara kamu cari kesalahan orang segala macam sehingga kamu dapat untung. Emang sih kalian jago untuk buat licik, memfitnah, untuk menipu-nipu orang gitu loh. Karena sifatnya masakanku ini bisa diapresiasi sama 3 juri biar aku merasa puas masakanku enak. Ini harapan anakku melihat mamanya berada di galeri MasterChef. Dan kini waktunya bagi Mita untuk membuka. Tayani ini salah satunya adalah tidak mau huru hara, dan yaudahlah biar aja bilang itu namanya juga peri ini kan, peri bunga yang serba lembut. Kalau gue mah kagak ada lembut ya, kalau gardam ya gardam gitu. Nah jadi kalau misalnya banci ini gila. Nah lu emang gak banci, itu lelaki potong itu sama juga namanya bukan perempuan seutuhnya. Lu perempuan secara sosial yang dilegalitaskan pemerintah, status lu sebagai perempuan, tetapi bukan dari ininya ya, apa dia bilang, bukan secara lahirnya secara lahirnya perempuan, dan psikologi apa yang bilang ini biologis, bukan secara biologisnya lu terlahir sebagai perempuan seutuhnya ya Wak. Jadi jangan sosok ngaku perempuan, dan lu itu jangan bilang-bilang lu itu dulu itu plek-plek dalam itu gara-gara Anakku sukanya pakai tomat hijau. Tapi kita bukan asamnya tetap asam. Ada asamnya. Pakai asam. Enggak. Tomat hijau aja. Tomat hijaunya aja. Iya, Cukup. cukup sir. Biasanya di rumah. Biasanya di Ini rumah. bukan di rumah kamu. Kenapa mau ikut MasterChef Indonesia? Mau ikut MasterChef? Aku ini enggak obat utus supaya jangan hamil. Lu itu nggak bisa hamil, jangan kayak halu, sosokan halu. Dari mana lu punya rahim? Rahim tabung gas LPG. Najis gue. Kalau gue mah, kalau lu orang mau maki-maki gue DM aja. Nah kalau emang perempuan harus hamil ya segala macam, pada ininya sih semua gimana ya bilangnya, kalau misalnya untuk cara pandang orang terhadap perempuan itu, ya perempuan itu sejatinya ya dia datang bulan, dia harus hamil, dia harus punya keluarga, suami, segala macam, punya keluarga. Tapi kan nggak semua hal yang begitu bisa dipaksakan sama setiap perempuan. Jadi kayak perempuan itu punya hak kebebasan dalam menentukan hidupnya, dalam menentukan apa seks dia, dalam menentukan apa yang dia mau dan tidak dia mau. Itu namanya perempuan yang punya posisi tawar gitu loh. Jadi jangan dipertanyakan emang perempuan harus hamil ya? Enggak semua perempuan harus hamil. Yaitu tergantung dia maunya hidupnya seperti apa. Kalau dia mau hamil terserah dia gitu. Tapi perempuan itu sama-sama bisa datang bulan, perempuan itu sama-sama bisa hamil, tapi nggak semua ya, ada sebagian yang tidak beruntung gitu. Jadi ya perempuan ya kalau menurut aku perempuan itu ya sama-sama bisa datang bulan, sama-sama merasakan bisa bagaimana seorang ibu bagi yang beruntung gitu. Kalau banci badak nggak peduli gue. Serang dong si Aris Wendeni ini.
Sekarang dia acak-acak dia. Aku mau disantet bapaknya kakek gini ya. Kalau misalnya itu sakti, aku nggak pernah takut. Karena kalau misalnya pun aku mati, kalau misalnya masih rencana manusia, aku tidak pernah takut. Kalau Tuhan yang punya rencana, aku akan takut. Karena semua kita di dunia ini terciptanya dari Maha yang Kuasa, yang Sang Pencipta. Jadi aku nggak pernah takut. Bilang sama dia besok suruh santet gue, nggak peduli gue gitu ya. Nah, dia tuh hanya ngomong-ngomong biar kita takut, biar kita gini, nggak peduli gue. Nah, lu orang kan tahu bapaknya tukang santet, nah sifat dia begitu. Nah, kayak si kucing pertama pun disantet mulu sama dia kan, supaya jangan bisa lepas segala macam. Nah, terus masih kalian mau sanjung-sanjung dia. Tuh. Masih mau disanjung-sanjung dia, masih mau ini gitu loh. Justru dia ini bodoh banget ya gitu. Kalau lu seharusnya lu kan itu punya usaha, seharusnya lu jaga image lu, jangan lu bilang kayak bapak gue ini tukang santet nih mau gini-gini. Justru orang takut. Kayaknya kalau misalnya produk lu laku, kayaknya ada campur tangan bapak lu juga deh. Tuh kan. Ih, kesian yang minum ntar. Belum saja untuk mati, nggak akan mati sayang. Jadi aku tidak akan pernah takut karena aku percaya, dan aku sangat percaya banget bahwa magic itu tidak akan bisa masuk ke kita tanpa kita percaya gitu. Aku hanya percaya sama ada yang di atas gitu. Jadi I don't care. Lu mau santet apa? Tekankan tekingnya tuh gue nggak peduli. Nah itu sama itu si Om Cabul sama si Kakak Cabul itu suka santet menyantet tuh. Jadi leher gue ini dulu gue masa kecil itu pernah penyakit kayak bisul ular apa gimana gitu ya, mama gue dulu yang tahu. Jadi aku tuh kayak nggak boleh makan ayam samis selama 7 tahun. Ini aku cerita lagi. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, berarti itu memang dia sifat ya. Kita harus hajar dia bisa. Jadi aku itu punya penyakit itu selama 7 tahun, jadi nggak bisa makan ayam samis. Jadi pada zaman dulu itu tahun 90-an segala macam itu belum secanggih teknologi kedokteran yang sekarang. Jadi kayak mama aku itu juga nggak tahu itu mau ngobatinya kemana, sampai akhirnya aku itu berobat ke Sinses. Sinses itu kayak perobatan Cina gitu ya namanya. Jadi aku dikasih rempah-rempahan, dan rempah-rempahan itu dimasaknya di apa sih suatu tungku tapi yang dibuat dari batu, dari tanah liat gitu. Jadi masak di situ, dan aku harus minum itu selama 7 tahun, dan itu pahit banget dan sangat menyakitkan sih. Orang pada makan enak, gue hanya bisa makan tahu, bayam dan segala macam gitu. Nah, jadi bekasnya ini kayak mamaku itu mamaku atau siapa aku itu, jadi aku nggak menyalahkan siapapun itu, tapi aku akan mensyukurin, dan aku nggak pernah merasa menyesal terlahir seperti ini. Jadi aku merasa bangga, dan I love myself gitu loh. Jadi aku akan cinta apa adanya diriku sekarang ini, dan dari segala kekurangan fisikku aku akan tetap mencintai diriku. Jadi ini akibat mamaku itu kayak mencetin apa gimana, jadi ada kayak bekas-bekas kelet-kelet gitu kayak bekas-bekasnya. Kalau zaman dulu kan nggak ada yang namanya, ada sih namanya yang kayak di laser apa di mana, apa kayak di operasi apa gimana gitu. Kalau dulu kan mamaku itu kayak ada bisu kayak dipencet nggak taunya jadi meninggalkan bekas gitu. Jadi ini clear ya. Jadi kalau ada lagi bertanya-tanya, berarti itu memang Sirsak bin Julid. Oke? Kalian kok nggak marah sih? Ngapain gue harus marah? Dan aku nggak tahu masalah mereka apa, dan I don't care. Karena urusan aku sama si dokter yang kalian bilang yang aku sematkan ini, urusan aku apa, dia urusan kerja itu, dan real kerja. Jadi aku tidak boleh mencampurin urusan apapun, bentuknya apapun itu di permasalahan dia. Dan aku nggak tahu mereka ada masalah juga, mereka fine-fine aja kalau menurut aku. Dan satu, aku seorang BA itu tidak berhak mencampurin urusan di luar dari pekerjaan aku. Kerjaan aku itu adalah mempromosikan semua produk kecantikan yang terkait dengan kontrak aku, dan menurut aku itu aman dan ada BPOM-nya, dan muka aku tidak kenapa-napa, why not gitulah. Jadi aku hanya profesional kerja dan tidak mau mencampurin urusan siapapun itu, karena aku sifatnya bukan suka pansos. Satu, dan aku bukan tipe orang yang suka ikut campur dalam urusan masalah orang, kalaupun itu mereka bermasalah. Kedua, nah yang ketiga itu, aku sama NM juga berhubungan baik.
aku sama yang dokter Siska juga berhubungan baik. Jadi ngapain aku harus ikut campur misalnya pun kalau mereka ada masalah apapun itu, dan menurut aku mereka nggak ada masalah dan sekarang fine-fine aja kan gitu loh. Jadi kenapa aku yang sok-sokan? Kalau aku kan beda sama orang sebelah yang sok-sok yang kayak ngebela apa gimana gitu. Nah aku bukan orang yang cari muka dan bukan yang ikut pansos. Dari dulu pun si dokter aku itu tahu bahwa aku itu nggak mau dia mau bermasalah sama aku, nggak peduli, I don't care gitu loh. Karena nggak ada sisi positifnya juga kalau gue campurin gitu. Oke? Iya, jangan aku mau sok-sokan jadi penengah segala macam, gue nggak mau. Jadi biar kalaupun mereka ada masalah urusan mereka sendiri, mereka kan udah sama dewasa. Satu, mereka itu udah bisa berpikir apa yang terbaik buat mereka. Dan masalahnya juga aku nggak tahu masalah apa dan nggak jelas juga gitu. Jadi biarkan mereka mengklirkan, misalnya kalau si B sama si C ada masalah, biarkan mereka mengklirkan sendiri. Kalau ini masalah ini kan aku ikut terjun langsung di bawah-bawah, makanya aku mau ikut masuk ke dalam masalah ini gitu. Nah, kalau yang aku nggak masuk, kecuali emang aku disebut-sebut langsung segala macam, baru aku ikut campur. Pasti katanya, lu kenapa ya nyebut-nyebut nama gue? Nah, kayak yang kemarin itu, kenapa ya pos-pos wajah gue gitu. Nah, aku akan pertanyakan gitu. Tapi kalau misalnya drama-drama sinetron-sinetron yang lain yang ada masuk, nanti aku nggak mau ikut campur. Kenapa aku nggak mau yang masuk ke drama-drama yang aku nggak tahu apapun itu dan nggak ada nilai positif juga sama aku. Nah, oke, Cece. Tidak tahu masalah apa-apa, kenal juga tidak kenal sama si kakek US itu, pernah ketemu juga tidak pernah, apa juga tidak pernah. Makanya aku bilang banyak banget orang yang nggak kenal aku pada dalam masalah ini tiba-tiba nyentil aku, dan aku tidak pernah nyentil mereka gitu loh. Jadi kalian tahu kan di sini gitu, berarti siapa yang mereka mau pansusin, siapa yang lebih katanya kan dia terhit, teronline dan terupdate dan tertonjok dan tertipu. Nah kenapa kok kayak gue sekarang yang terhits ya, kemana-mana lu ikutin gue, kayak lu jadi bayangan gue kayak jadi kayak lu kayak my shadow gitu ya, kayak aduh apaan sih lo gitu loh, jadi kayak bayangan gue banget gitu loh. Pansos kemana-mana, ada artis papan atas juga dipansosin sama dia, dikata-katain sama dia, halo kakek US, bagus lu urusin hidup lo daripada orang-orang kita yang ada di Indonesia ini. Dan pikir satu hal, sebaik-baiknya lu di luar, lu juga masih masih punya darah orang Indonesia. Jadi jangan pernah jelek-jelekin orang yang ada di sini ketika mereka nggak jelek-jelekin lo gitu. Bagus, take care yourself aja. Buat deh satu konsep bagaimana lu merubah mindset lo untuk hidup lebih baik bersama suami lo itu. Jadi lepaskanlah semua orang-orang yang tidak pernah ada masalah dengan lo, tapi lo mau ikut campur ke dalam masalah itu, oke? Gitu. Jadi buat lo sadar diri lah, lu udah tua juga gitu loh. Kalau lu benar-benar jago apa gimana, pulanglah ke Indonesia gitu, temuin kita tuh ya. Nggak mungkin dapat yang 35 juta sayang, nggak ada dapat 35 juta, mati mampus pun tidak akan ada dapat ya. Kalau lu mau nemaninya nyamperin, gue samperin. Tapi kalau ada apa-apa ya lu yang tanggung jawab, Panadol gitu. Jadi tipe orang ini adalah gini, di hukum di Indonesia kita ini ada yang namanya, ketika kita mendatangi rumah orang tersebut atau nyamperin orang tersebut dan kita membuat keributan itu, kamu bisa dipenjara loh. Salah satunya adalah perlakuan yang tidak menyenangkan. Satu, penerobosan ke rumah orang tanpa ada izin dari orang rumahnya. Kedua, melakukan keributan di publik. Nah itu banyak hal. Makanya kalau dia benar-benar jago, suruh dia yang samperin aku, di mana mallnya aku, berarti nah aku yang akan menang gitu loh ya. Kalau kalian misalnya apa, nah kalau misalnya dia masih ngaur-ngaur di sosmed, ya udah aku layanin aja di sosmed, nggak ada ruginya juga ya kan, aku layanin. Tapi kalau benar jago, kan aku sering tag, aku makan di sini, nggak pernah tuh samperinnya. Alin berani sampernya karena dia tahu sifatnya gue kan, nah dia tahu singanya gue. Benar, kalau dia datang ke apartemen gue tarik, gue kunci kamar itu, gue buang dari situ, gue nggak akan bakalan ini. Kenapa? Karena namanya dia itu menerobos tempat tinggal aku, bisa dibilang kayak mengganggu kenyamanan hidup aku. Bisa juga banyak hal yang kita bisa tuntutkan gitu loh. Ini
lagi Febri, padahal tadi udah gue jelasin sengaja nih untuk kayak memperkuat mental, tapi aku nggak peduli gitu loh. Bagus kita siarkan langsung. Mana soal Alin gitu. Kenapa sih aku harus takut soal Alin? Ya kalau misalnya per individunya kalian tanyakan aja langsung personal sama dia gitu loh. Lah aku nggak pernah berbohong. Kan aku bilang pada suatu saat apapun itu ya kalian tanyakan langsung ke orangnya gitu. Aku udah bilang aku nggak mencampur urusan siapa-siapa. Ya kalau misalnya kalian nggak suka sama aku, keluar aja gitu loh. Nggak usah yang harus lu tanyakan. Lu tanyakan langsung sama Alinnya gitu loh. Biarkan dia menjawab, nanti terserah dia gitu. Nah, kenapa saling ditolak gitu? Kalau mau ngomong aja face to face ke aku gitu. Nggak usah saling tolak menolak. Gini loh, yang kayak gini kan ini pribadi aku ya, tanyakan ke aku. Jadi nggak usah saling menolak, tapi komen-komen gitu. Ngomong aja, ayo naik ke live aku, ngomong maunya kamu apa yang harus apa segala macam gitu. Jadi kalau jadi netizen itu jangan hanya pintar buat akun bodong dan ngetek-ngetek dan ngetek-ngetek orang, habis itu kayak buat komen-komen yang menyerang-nyerang gitu. Nah, ada horse, ada kuda-kuda tuh, ada kuda tuh, indah kan? Papa ini apa sih? Non. Uh-uh. Kota Manisa. Akhirnya dapat di PM masih cantik kayak kita tulis naikin aja. Sudut pandang mereka tentang mental disorder itu salah banget gitu loh ya. Kalau mau dibilang tuh mereka juga gila atau nggak, mereka kan juga potong. Nah, kalau mau mereka bilang udah gila, kalau orang waras nggak mungkin dipotongnya kan. Nah, berarti kita itu semua gila gitu loh. Selain Alin, nanti kan beda. Nah, kita semua gila gitu loh. Memiliki semangat untuk menjadikan dirinya magnet. Makanya bukan mau minoritas jadi oleh orang-orang Indonesia. Jadi mereka nggak tahu, mereka tuh sok pintar. Mereka tuh hanya bisa mulut. Hah? Pertama di dunia. Nah tuh. Masih judi PM masih Om Satu Bayar itu buatnya. Yang ketiga,